Hasan al-Basri di masa mudanya bukanlah sosok yang sejak awal menjauh dari dunia. Ia tumbuh sebagai pemuda yang dianugerahi kecerdasan tajam, tutur kata yang indah, dan wajah yang menenangkan. Ia mudah diterima di majelis-majelis, disukai para pembesar, dan dipuji karena kefasihan lisannya. Dunia tidak menolaknya, justru dunia membuka pintu lebar-lebar kepadanya. Dalam pandangan banyak orang, Hasan muda adalah contoh keberhasilan, hidup terhormat, berilmu, dan penuh potensi. Namun justru di tengah kenyamanan itulah, Allah menanamkan kegelisahan yang kelak mengubah seluruh arah hidupnya. Suatu hari, Hasan menyaksikan kematian seorang raja. Tubuh yang dahulu diilu-ilukan, dipagari pasukan, dan disambut dengan sujud kehormatan, kini terbujur kaku tanpa daya. Mahkota telah dilepas, singgasana ditinggalkan. Tidak ada kekuasaan yang bisa menunda satu tarikan nafas terakhir. Pemandangan itu menghantam hati Hasan dengan keras. Ia tidak melihat kematian sebagai peristiwa biologi semata, tetapi sebagai pengadilan sunyi yang menelanjangi seluruh ilusi dunia. Di hadapan jasad itu, ia sadar bahwa hidup yang tampak mulia bisa berakhir dengan kehinaan jika Allah tidak meridhoi. Sejak hari itu, Hasan al-Basri tidak lagi memandang dunia dengan mata yang sama. Ia mulai menangis, bukan karena satu dosa tertentu, tetapi karena takut mati dalam keadaan lalai. Ketakutannya bukanlah kepanikan emosional, melainkan kesadaran yang tajam, bahwa iman bisa terkikis perlahan tanpa terasa, bahwa amal bisa rusak oleh niat, dan bahwa akhir hidup seringkali menjadi cermin dari perjalanan batin yang panjang. Ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa keselamatan bukan terletak pada awal yang baik, tetapi pada akhir yang diridhoi. Perubahan Hasan bukan perubahan yang gaduh. Ia tidak mengasingkan diri sepenuhnya, namun ia mulai mengurangi keterikatan pada dunia. Ia memperbanyak diam, menimbang setiap kata, dan menata niat sebelum bertindak. Tangisnya menjadi teman malam, bukan tangis putus asa, melainkan tangis orang yang merasa belum aman meski telah beramal. Ia takut pada su'ul khotimah, lebih daripada takut pada kemiskinan, kehinaan sosial, atau kehilangan kenyamanan. Baginya, dunia bukan musuh, tetapi godaan yang harus diawasi. Dari rasa takut itulah, lahir kebijaksanaan yang kelak mengguncang generasi. Ketika Hasan al-Basri berbicara, ucapannya bukan sekedar nasihat, tetapi peringatan yang hidup. Ia berbicara tentang neraka, seolah melihatnya, dan tentang akhirat, seolah berjalan di ambangnya. Orang-orang menangis bukan karena suaranya keras, tetapi karena kejujuran ketakutannya. Ia tidak merasa aman dengan ilmunya, tidak percaya diri dengan amalnya, dan selalu menganggap dirinya sebagai orang yang masih dalam bahaya. Taubat Hasan al-Basri bukanlah taubat dari dosa besar yang terlihat, melainkan taubat dari rasa aman palsu. Ia mengajarkan bahwa merasa aman dari murka Allah adalah bentuk kelalaian yang paling halus. Ketakutan pada akhir hidup dalam pandangannya bukan tanda iman yang lemah, tetapi rahmat yang menjaga hati tetap hidup. Karena hanya orang yang takut tersesatlah yang terus mencari jalan pulang. Dari Hasan al-Basri, kita belajar bahwa kesalehan sejati tidak lahir dari keberanian merasa selamat, melainkan dari kerendahan hati untuk terus merasa butuh ampunan. Dan bahwa menangis karena takut pada akhir hidup mungkin adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam kepada hambanya.